Kalau Melayu rata-rata ya modelnya begitu ya, mau menang sendiri. Saya tidak membela mana-mana ya, cuman karena kamu singgung Melayunya tadi, saya pun Kerjanya memang cuma ngevlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romli Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Buat teman-teman yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Teman-teman, kalian pasti udah tahu dan udah kenal ya dengan orang ini, yaitu One Winner, yang sempat viral tuh tahun lalu gitu, tahun 2023, dan sempat ngajak debat dengan saya pada waktu itu di tahun 2023 itu, ngajak debat di sosial medianya, di YouTube-nya. Namun gagal karena bagi saya, untuk apa perdebatan ini, sedangkan yang saya akan debatkan itu, orang yang saya akan melawan debat itu adalah orang yang belum pernah datang ke Malaysia. Dan bagi saya, ya bukan hanya tidak penting, tapi tidak akan ada hikmah di semuanya itu, karena orang ini belum pernah datang ke Malaysia dan tidak tahu apa fakta ya yang terjadi di Malaysia, itu belum pernah ke sini, jadi nggak tahu fakta langsung. Beliau ini hanya menonton video, menonton yang belum tentu video itu benar, yang belum tentu benar gitu, bisa jadi itu salah gitu. Dan kebanyakan dari statement-statement beliau, narasi yang dibangunnya itu kebanyakan salah dan tidak ada di Malaysia gitu. Di channel YouTube-nya aku beberapa kali nonton videonya, dan banyak statement dari narasi yang dibangun itu banyak yang salah gitu tentang Malaysia gitu. Sedangkan kami yang di Malaysia sudah sedikit banyaknya sudah paham apa yang ada di Malaysia, gimana orang Malaysia, dan kami sudah paham di sini. Dan itulah kenapa saya itu selalu membuat video menentang dari perkataan-perkataan beliau, karena perkataan-perkataannya, narasinya itu banyak yang salah gitu. Kenapa aku tuh selalu menentangnya di sosial media, selalu memberikan argumen, memberikan narasi yang berbeda dengan beliau, karena kami ada di Malaysia dan kami tahu faktanya seperti apa, dan kami tahu keseharian orang Malaysia itu seperti apa, dan nyatanya itu seperti apa. Dan itulah yang kami jelaskan setiap harinya, setiap di konten-konten kami gitu. Dan sekarang ini One Winner ini sedang bersih tegang dengan, atau lagi adu argumen, adu narasi dengan orang Melayu Riau di TikTok gitu ya. Di TikTok lagi rame nih. Ini aku ada videonya, nanti kita reaction sama-sama dan kita berikan pendapat kita di lepas video ini. Ini dia guys. Kalau Melayu rata-rata ya modelnya begitu ya, mau menang sendiri, hanya mau Nah, abang ini dari Riau. cukup baik, cukup rapi susunan kata-kata Anda. Tapi tidak semua orang yang mendengarkan kata-kata Anda ini berpikir kalau Anda ini cerdas. Setuju. Adapun orang Malaysia atau netizen Malaysia yang membuat onar atau memaki seperti itu berapa? Itu berapa persen? Berapa persen dengan jumlah penduduk Malaysia yang sekian juta, dibandingkan yang selalu kamu jumpain berkata kasar sama kamu atau menjelekkan Indonesia. Nah, satu lagi, kalau kamu tidak suka dengan orang Malaysia, sebut orang Malaysianya, jangan sebut Melayunya. Iya. Kepada etnis tertentu, gitu ya. Gini, sebelum kita koreksi negara orang, ada kala baiknya kalau kamu itu mencerdaskan bangsa kita sendiri. Setuju. Gitu. Dicerdaskan, sesama kita ini harus dicerdaskan dulu, baru kamu koreksi yang lain gitu. Kamu ibarat kata, kalau misalnya, saya tidak membela mana-mana ya, cuman karena kamu singgung Melayunya tadi, saya pun berhak berkata di sini. Iya. Kalau kamu tidak suka dengan negaranya, cukup sebut negaranya. Setuju. Tidak perlu kamu sebut kaumnya atau etnisnya atau orangnya gitu. Jadi berpikir itu harus gimana ya? Jangan karena kamu itu berbahasa atau bertutur kata seperti orang yang berpendidikan, tapi kamu sebenarnya bukan orang yang berpendidikan. Tidak bijaksana mengambil keputusan
atau mengeluarkan pernyataan gitu. Kemungkinan kamu tidak tahu di dalam negara Malaysia itu orangnya seperti apa, bagaimana. Yang kamu cari hanya orang yang toksik di Malaysia. Sementara kamu tidak jumpain orang yang baik hati, penyayang, yang selalu mengayomi orang-orang kita. Gitu. Kamu sama halnya dengan anak-anak yang bermain Free Fire atau FF kalau kata orang. FF. Kamu hanya berjumpa dengan orang-orang toksik itu yang kamu buat acuan untuk menjelekkan suatu kaum. Ya. Jadi sebelum kamu mengurusi negara orang lain, cerdaskan dulu bangsa kita ini. Iya. Anak-anak kita ini. Orang-orang kita cerdaskan dulu. Ya. Cerdaskan dulu. Kamu sebut tadi di situ Melayu. Emang kenapa dengan Melayu? Sama dengan kamu, sama dengan kaum kamu. Sama seperti saya, kalau saya mencari yang toksik, ya yang toksik yang saya jumpai. Tapi kalau saya mencari yang baik pula yang saya jumpai. Betul. Nah, kamu yang toksik ini yang kamu ambil sebagai acuan. Kalau saya tidak. Yang baik ini yang saya ambil menjadi acuan argumen saya atau pernyataan saya. Begitu, bijak-bijak. Walaupun sekolah kamu tinggi, tapi tolonglah bijaksana dalam berpikir, bijaksana mengambil keputusan, mengeluarkan pernyataan. Jangan hanya sesuka hati, sementara kamu tidak tahu bagaimana di dalam dan situasinya di Malaysia. Iya, betul. Orang-orangnya kamu tidak tahu. Itu. Bersihkan dulu anak bangsa kita yang selalu menebarkan hoax. Nah, setuju. Yang selalu menjelekkan satu sama lain. Dicerdaskan, baru kamu mengurusi negara orang lain. Saya rasa begitu. Kurangi makan belacan, ya. Perbanyak makan serat atau yang bervitamin lah. Kurangi makan belacan, banyakin makan yang bervitamin. Waduh. Iya. Gini guys, kenapa aku tuh selalu benar kata abang ini, daripada channelnya digunakan untuk menilai atau memburukkan negara orang, lebih baik memberikan mencerdaskan anak bangsa gitu, mencerdaskan orang-orang yang selalu membuat berita hoak gitu, berita yang tidak benar. Benar kata abang ini. Iya. Kenapa aku selalu menjawab dari YouTuber Indonesia yang selalu membuat berita-berita hoak tentang Malaysia yang tidak benar? Karena yang pertama, aku tuh ada di Malaysia. Dan aku tahu gimana keseharian orang Malaysia, gimana baiknya orang Malaysia, dan gimana Malaysia itu. Aku tuh udah merasakan sendiri gitu. Merasakan, melihat, mendengar gitu. Jadi kami di sini bukan hanya melihat. Kebanyakan orang-orang YouTuber Indonesia yang membuat YouTube video tentang Malaysia dan memburuk-burukkan Malaysia itu kebanyakan orang-orang yang tidak pernah datang ke Malaysia dan tidak pernah tahu tentang Malaysia. Dan mereka hanya mendengar cerita atau melihat berita dari berita-berita yang hoax yang tidak tahu sumbernya dari mana. Dan berita itu setelah gue lihat, gue cross check, semuanya tidak benar dan tidak ada di Malaysia itu. Kenapa aku tuh selalu melawan selalu? Ini bukan tentang membela siapa, tidak. Kami tidak sedang membela siapa dan siapa, tapi kami sedang meluruskan agar agar teman-teman di sana tidak terjerumus ke dalam dengki, iri, sakit hati atau gimana gitu. Itu yang kami hindari, agar kalian terhindar dari semua itu, tidak termakan oleh konten-konten hoax. Itulah kami luruskan. Kenapa kami luruskan? Perlukah kami luruskan? Iya, perlu. Karena kami tidak mau negara kita tuh diejek sama orang lain karena kebodohan kita. Karena kebodohan kita sendiri gitu. Apa iya? Gimana gue ngomongnya? Emang sulit kalau ngomong sama orang yang tersimpan dalam hatinya itu, tersimpan rasa iri gitu ya. Iya. Ya mau gimana lagi, ya udahlah. Yang penting
bagi aku sendiri, yang penting dalam diri aku tuh selalu dalam video-video yang aku upload itu selalu tentang fakta yang ada, tentang kenyataan yang ada, dan tidak pernah, dan insya Allah tidak pernah ada di videoku, kalaupun ada minta maaf, tidak ada videoku yang tidak ada faktanya, pasti fakta, karena pasti gue cross check dulu bener nggak video ini. Ternyata kalau bener baru gue buat reaction, pasti gue selalu gitu. Itulah kenapa ketika ada video pasti gue selalu ada kiriman video, kiriman link gitu dari teman-teman, tolong gimana pendapatnya gitu. Pasti gue kalau masuk akal dan kalau ini nggak bener pasti gue luruskan. Saya luruskan sesuai dengan apa yang saya rasakan di sini gitu, yang saya lihat di sini, yang saya dengar di sini gitu guys. Jadi saya itu tidak berbicara dengan apapun itu yang nggak pernah gue lihat, nggak pernah gue dengar, nggak pernah gue rasakan dengan diri sendiri gitu. Jadi ketika aku berbicara itu memang pernah gue rasakan. Ketika aku berbicara itu pernah gue lihat gitu dengan mata kepala sendiri, bukan melalui video, tapi aku pernah datang gitu, pernah merasakan. Dan ketika ada orang di videonya bilang kalau orang Malaysia itu gini gitu jahat lagi nih, aku tuh selalu membantah itu semua, karena aku ada di Malaysia dan aku merasakan kehangatan orang Malaysia, kasih sayang dari orang Malaysia, baiknya orang Malaysia, aku sudah merasakan. Dan kami ada di sini adalah bukti bahwa orang Malaysia adalah orang yang penyayang, orang yang baik gitu. Kalau orang Malaysia tidak baik guys, orang Malaysia tidak penyayang, coba orang Malaysia tidak penyayang, coba bayangin, pikir dong, ayo mikir. TKI dan TKW, PMI, pekerja Indonesia yang ada di sini tidak akan ada itu semua kalau orang-orang Malaysia ini jahat. Coba bayangin, dari tahun berapa orang Indonesia datang ke Malaysia? Dari tahun berapa? Sampai sekarang itu masih ada. Udah berapa puluh tahun orang-orang Indonesia tuh merantau ke sini. Dan saya ini mungkin sudah generasi yang keberapanya, sudah nggak tahu, yang datang ke Malaysia ini. Jadi kalau orang Malaysia ini jahat, orang Malaysia ini tidak mau dengan orang Indonesia, kami tidak akan ada di sini. Justru dengan adanya kami di sini, PMI, TKI dan TKW Indonesia yang ada di sini, ini adalah bukti bahwa orang Malaysia ini baik, orang Malaysia ini penyayang. Gitu guys. Jadi itulah kenapa aku selalu menjawab. Ini bukan masalah membela siapa. Ini bukan masalah membela siapa. Aku tuh paling ini ya, paling apa ya, terserah lah mau dibilangin apa. Aku nih kacung lah, aku nih babu lah. Kalau iya kami nih babu, kenapa? Orang uang kami halal kok. Kami cari uang, cari rezeki yang halal kok. Gitu. Bisa jadi orang yang bilang kami babu itu adalah pengangguran yang tidak punya penghasilan. Itulah kami tidak peduli dengan kata-kata itu. Yang penting kami meluruskan sesuai fakta, sesuai apa yang ada di Malaysia. Seperti itu guys. Terima kasih. Jangan pernah menonton berita hoax. Kalau mau menonton berita, menonton apapun video itu, lihat kebenarannya dulu sebelum berkomentar. Karena kebanyakan netizen kita itu berkomentar dulu lalu menonton videonya atau mencari kebenarannya. Cari kebenarannya dulu baru berkomentar ataupun memberikan pernyataan, agar pernyataannya itu tidak meleset dari apa yang sedang terjadi gitu. Tidak salah dari apa yang terjadi. Kebanyakan netizen kita itu, dia itu menontonnya separuh-separuh, mungkin nggak ada paket atau nggak ada internet atau apa, gue juga nggak tahu. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Mudah-mudahan ini bisa meluruskan semuanya. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys.